Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Para sahabat, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Kelahiran Simon diberitahukan oleh malaikat. Pembacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu, hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanya dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simon. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu." Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku.
mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun lanjut usia." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet, istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, di zaman Yesus ada semacam pandangan masyarakat bahwa mempunyai istri namun tak mempunyai anak adalah sebuah kejadian yang buruk. Sakaria mempunyai istri namun tak mempunyai anak, sehingga ia menjadi omongan banyak orang yang melihatnya sebagai orang yang tak disukai, paling tidak disenangi oleh Tuhan. Walau Sakaria adalah imam dan bersama dengan istrinya Elisabet dipandang benar oleh Tuhan, namun tidak oleh manusia pada zamannya. Manusia, kita semua, cenderung menilai sesamanya dari pengkondisian mereka, dari apa yang mereka pikir normal
Tapi Tuhan tidak mendasarkan penilaiannya berdasarkan apa yang manusia pikirkan, melainkan dari cerita secara keseluruhan. Sakaria yang baik itu karena tak mempunyai anak, ia dipandang rendah oleh banyak orang zamannya, dan ia sendiri tak mau percaya pada Tuhan atas rancangannya yang baik, sehingga pada akhirnya dia menjadi bisu. Para sahabat, ada sebuah cerita bagaimana penilaian dan pikiran manusia itu selalu terbatas. Begini ceritanya. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan berlari ke belakang." Sang ayah tersenyum, namun pasangan yang ada di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan orang berusia 18 tahun itu dengan wajah kasihan. Tiba-tiba anak itu berseru lagi, "Ayah, lihat, awan berlari bersama kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada lelaki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Para sahabat, bukankah kita juga bersikap seperti pasangan muda itu dengan cepat meletakkan penghakiman bagi orang lain? Kita juga bisa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan kalau orang lain memandang rendah atau menilai salah kita, seperti Sakaria. Orang memberi nilai baik, kita lanjut mengerjakan segala yang kita pikirkan baik. Tapi kalau orang memberi nilai buruk kepada kita, aduh, maaf deh Tuhan, cukup ya sampai di sini. Faktanya kalau kita mau mengejar selalu penilaian semua manusia dalam kehidupan kita atau pekerjaan-pekerjaan kita, apapun lah yang kita kerjakan di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mendapatkan penilaian yang sempurna. Tak akan ada habisnya, selalu ada yang kurang, pasti menurut penilaian orang lain. Akan tetapi, sewaktu seorang berani berkata, "Tuhan, ini aku mau melayanimu dengan segala keterbatasan yang ada dalam hidupku dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan hari ini yang terbaik yang bisa aku lakukan bagi Tuhan adalah apa yang sedang dan akan kulakukan." Para sahabat, jangan pernah menjadi hakim bagi sesamamu dengan melemparkan vonis buruk bagi seseorang, apalagi secara cepat. Dan jangan pula menjadi orang seperti Sakaria yang walaupun hatinya baik, namun tak mau percaya pada rencana Tuhan yang istimewa itu. Dan berpegang selalu pada penilaian manusiawi. Menjelang Natal ini, jadilah percaya kepada Tuhan apapun situasi hidupmu, sembari memohon, "Tuhan, buatlah aku melihat apa yang Kau lihat, menilai segala sesuatunya sebagaimana Engkau menilainya, dan berani mempercayakan semuanya kepadamu." Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Baik itu memberkati hidup Anda sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.